sumia fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa mawlatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa marinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahu warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuh. Bunda Bapak rahimakumullah, minggu lalu kita sampai pada pembahasan tentang mazahir ilahiyah. Kemudian kita bedakan apa yang disebut dengan isi Allah Ta'ala. Pembahasan kita itu terkait dengan kalau tasawuf adalah perjalanan menuju kesempurnaan, minal khalqi ilal haqqi, perjalanan manusia menuju penciptanya, maka yang kita bincangkan satu, apa yang dimaksud dengan manusia, definisi manusia itu apa. Lalu apa yang dimaksud dengan sempurna, yang dimaksud dengan menyempurna itu apa. Kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kata uns, yang artinya cinta, dekat, kasih sayang. Dan mahabbah disebut mahabbah karena menunjukkan ketika seseorang mencintai yang lain, seluruh keberadaan seseorang itu luruh dalam yang lain. Jadi mahabbah artinya adalah yang diterjemahkan menjadi cinta, sebetulnya lebih tepat menjadi manifestasi kecintaan. Mahabbah itu adalah ungkap kecintaan, manifestasi kecintaan. Maka manusia disebut insan karena manusia adalah manifestasi uns penciptanya, manifestasi uns Tuhan, perwujudan kasih sayang Tuhan. Dengan hal ini, wujud kita saja, keberadaan kita saja adalah sebuah nikmat atau sebuah karunia, sebuah ungkap cinta Allah Ta'ala atas kita. Jauh sebelum kita memulai mencintai Tuhan, tentu Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita dengan menjadikan kita sebagai manifestasi uns, manifestasi kecintaan. Nah, manifestasi ini disebut dengan tajalli, disebut juga dengan mazahir. Kita kenal dengan istilah takhalli, yang artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat yang kotor, yang mazmumah. Lalu tahalli menghiasnya dengan sifat-sifat yang indah, yang terpuji, dan yang terakhir menjadi manifestasi Tuhan, tajalli. Nah, perjalanan minal khalqi ilal haqqi itu adalah perjalanan memindahkan titik dari atas ke bawah, dari takhalli menjadi manifestasi Tuhan, tajalli. Pertanyaannya, apa yang ditajallikan? Sebelum kita lanjut ke membahas isim, sifat, dan ismul a'zam, di dalam tasawuf atau dalam irfan, biasanya satu kata, satu makna punya makna yang khusus dan makna yang luas. Misalnya al-ilmu atau awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Dalam lanjutan hadisnya, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, wa tasdiqun bihi, kemudian membenarkannya dan sebagainya. Tapi pada tingkat yang lain, ma'rifatullah ini juga sebetulnya adalah akhir dari agama. Ini yang kita sebut awwalu wal akhir. Ibarat tawaf, kita bergerak dari satu titik sampai kembali di titik yang sama, tetapi sudah berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Hal seperti ini awwaluddin ma'rifatullah. Contoh misalnya yang ada kaitannya dengan mazahir ilahiyah ini,
Karena manusia per definisi adalah makhluk yang menjadi manifestasi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan penggerak dalam diri manusia itu yang terbesar adalah kekuatan uns ini, per definisi sekali. Manusia fitriyahnya itu fitriyah untuk dekat dengan sesama, untuk dekat dengan alam semesta. Ketika ia tidak menemukan manifestasinya, ketika dorongan uns ini tidak menemukan manifestasinya dalam keseharian manusia, ia akan harus mencari pemenuhan kebutuhannya secara alamiah. Dulu ada tahapan-tahapan kebutuhan itu, misalnya need for, sampai ada needs for achievement yang paling atas. Sebetulnya kebutuhan dasar manusia adalah mengungkapkan manifestasi cinta. Kita akan menemukan, atau secara tidak langsung begini, karena kecintaan ini sifatnya ruhani ya, kita akan sangat mudah tersentuh oleh cerita-cerita ungkap kecintaan. Ayah pada anaknya, anak pada ibunya, atau suami pada istrinya, dan lain sebagainya. Kita akan mudah tersentuh dengan ungkap kecintaan itu. Bahkan mungkin terharu, sedih, menangis, dan lain sebagainya. Dan kita akan menemukan perwujudan cinta itu. Sebuah cuplikan film singkat dalam bahasa Farsi, ceritanya tentang Iran kan menghadapi potensi ancaman dari ISIS waktu itu. Kemudian muncul para relawan yang disebut dengan para pembela haram. Lalu ada wawancara, sebuah film dokumenter yang mengisahkan bagaimana kalau bapak-bapaknya syahid. Ini sebetulnya saya download awal itu tadinya untuk guru-guru di sekolah. Bagaimana guru menyampaikan kabar duka cita pada anak-anak itu. Kan pasti berat itu, gimana caranya. Tidak bisa tiba-tiba ibu dapat berita bapakmu meninggal gitu. Nggak gitu. Itu ada tahapan-tahapannya. Di bagian awal sebelumnya ditanyakan seberapa besar kecintaan pada ayah. Kemudian dia menggambar bentuk infinity. Berangkatlah ayahnya itu. Gurunya sudah tahu, tapi anaknya belum. Terus kata gurunya itu, kan tahu ayahnya berangkat di medan juang seperti itu, lalu ada kemungkinan terluka. Bagaimana perasaanmu? Sedih atau bangga? Dan anaknya menjawab, sedih tapi bangga juga. Kalau sesuatu terjadi yang lebih buruk atau yang lebih berat dari apa yang menimpa ayahmu, bagaimana? Nah, jawabannya itu yang kemudian nanti ada kaitannya dengan kita ya. Kata anak kecil itu, aku akan menjadi seperti Sayyidah Zainab sallallahu alaihi wasallam sebagai mazhar ilahiyah. Aku akan menjadi seperti Sayyidah Zainab sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk ke gang, ya lihat orang banyak berkerumun, dan sudah ada spanduk-spanduk ucapan bela sungkawa. Bahkan yang pertama kali disorot spanduk bela sungkawanya itu yang kirim dari ibunya, yang syahid. Jadi ibunya pasang spanduk bela sungkawa. Karena biasanya yang syahid itu selain bela sungkawa juga diucapkan selamat kepada yang syahid. Ya, bela sungkawa pada saat yang sama syahid. Karena manusia punya kekuatan cinta teramat besar, kadang-kadang dia menemukan pada titik awal ini yang harusnya adalah akhir juga. Manusia itu mencari kepada siapa dia ungkapkan cintanya itu, ungkapkan kasih sayangnya itu. Potensi uns yang ada pada diri manusia terlalu besar karena ini adalah manifestasi uns Tuhan. Dia tidak dapat dibatasi. Dan sepanjang hayat sebetulnya perjalanan manusia itu adalah mencari kepada siapa dia ungkapkan cinta itu. Karena itulah keseluruhan wujud dia. Lalu ada yang
mencintai keluarganya begitu rupa, sayang sama istrinya begitu rupa, sama anak-anaknya begitu rupa. Itu benar. Tapi kekuatan cintanya itu tetap tidak dapat diwadahi. Dia harus mencari pengejawantahan cinta berikutnya. Maka Allah Ta'ala hadirkan mazhar ilahiyah ini untuk dapat dalam tanda petik menampung kekuatan cinta yang besar ini. Kalau tidak, meledak dalam dirinya sendiri. Pak anak Mutahari, waktu saya bawa tamu dari Irak itu, saya kutipkan kemarin ke anak-anak. Islam itu seperti ibarat bola lampu. Jadi waktu itu ada yang tanya tentang ISIS di Irak dan sebagainya. Lalu kawan dari Irak itu menjawab, ISIS itu seperti orang yang menyalahgunakan agama. Kalian lihat bola lampu itu. Bola lampu itu tugasnya untuk memberikan cahaya. Tapi kalau kalian pegang bola lampu itu, akibatnya dua. Satu, menutup yang lain. Yang lain jadi tidak dapat cahaya. Dan yang kedua, membakar diri kalian sendiri. Itu analogi yang sangat bagus menurut saya. Nah, ISIS itu begitu, dia menyalahgunakan agama. Dia tutup agama itu hanya sesuai dengan yang dia maksudkan. Seperti orang yang memegang bola lampu. Ya, dia terbakar sendiri, dianya hangus, yang lain juga binasa, yang lain juga tidak mendapatkan cahayanya. Nah, kalau cinta uns ini itu cahayanya dari dalam, dari fitrah manusia, dari hati manusia. Kalau Islam dalam tanda petik aturan agama menyinarinya dengan ajaran-ajaran kita baca ibarat cahaya lampu itulah. Tapi cinta ini dari dalam. Dan kalau dia tidak mampu mengkontain cinta itu karena tidak menemukan manifestasinya, maka itu bisa consume him or herself. Jadi dia bisa memakan dirinya sendiri. Kekuatan cinta itu bisa membumi hanguskan dirinya sendiri. Dia tenggelam dalam cinta itu. Umumnya dalam perjalanan ini, misalnya kalau kita lihat sathiyat para sufi, jadi ungkapan-ungkapan cinta para sufi, itu karena ketidakmampuan dalam tanda petik ya untuk mewadahi cinta yang besar ini. Cinta pada Tuhan, dia tidak sanggup untuk mewadahinya. Penyalurannya kemudian cinta pada orang tua, pada anak, pada istri, dan lain sebagainya dengan ungkap-ungkap cinta yang luar biasa. Tetapi sekali lagi tidak bisa berhenti di sini, karena yang dicintai bukan menjadi perwujudan mazhar ilahiyah yang sempurna, yang utuh. Tapi ini awalnya begitu. Kalau kita menjadikan mazhar ilahiyah ini sebagai ungkap cinta kita, pada akhirnya, misalnya mazhar ilahiyah di akhir cinta itu, pada akhirnya dia akan kembali ke awal juga. Jadi perwujudan dari mencintai mazhar ilahiyah ini akan membawa kita pada kecintaan pada suami, istri, orang tua, anak, juga dengan sebaik-baiknya. Bedanya dengan yang pertama, dia tidak melewati manifestasi cinta yang semestinya. Jadi kekuatan unsnya ini dialamatkan hanya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, perwujudan cintanya itu. Ketika kita menemukan yang lebih indah dari ini, seperti ketika terjadi kejadian Syed Qasim Sulaimani itu, blundernya Amerika memberi ikon baru yang kita sebut dengan pahlawan bagi anak-anak Iran. Itu blundernya Amerika itu. Jadi dia kasih amunisi baru. Anak Iran kalau ditanya mau jadi siapa, Syed Qasim Sulaimani itu blunder karena dikasih tokoh pahlawan baru. Joke-nya itu begini. Lalu anak Amerika mau nurut siapa? The Avenger. Anak Amerika siapa yang mau mereka tiru sebagai pahlawan? Sebut satu nama. Ketika dihadapkan antara anak-anak Iran dengan anak-anak Amerika, atau misalnya SpongeBob gitu, siapa yang mau jadi tokoh pahlawan anak Amerika? Menurut saya orang Amerika sendiri sulit untuk menjawabnya. Siapa? Mungkin George Washington, mungkin Abraham Lincoln, misalnya tokoh-tokoh awal lah. Tapi mereka tidak akan sebut Bill Clinton menurut saya. Apalagi menyebut presiden yang sekarang. Atau siapa George Bush. Sulit itu mencari ikon kepada siapa dia harus tujukan cintanya itu. Karena mereka manusia sama seperti kita. Lalu
kekuatan cintanya itu harus kepada siapa diluapkannya. Nah, Hasan Ahlul Bait memberi mazahir ilahiyah ini. Anak perempuan tadi sangat mencintai ayahnya, tapi kecintaan anak itu pada ayahnya itu kalah oleh kecintaan anak itu kepada Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Kan mau melindungi makamnya Sayyidah Zainab. Jadi anaknya merelakan bapaknya untuk berangkat. Itu ditanya, kalau sesuatu yang lebih dari sekedar terluka dan terjadi pada ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan belajar dari Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Non itu kekayaan luar biasa karena uns ini menemukan manifestasinya. Dalam riwayat misalnya, ajarkan pada anak-anakmu kecintaan pada keluarga Nabi, karena dia mewadahi uns ini yang menggerakkan manusia untuk menuju manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebut konsepnya dengan paradoks itu. Awalnya itu kalau orang bekal uns sangat besar, dia bisa tumpahkan kepada keluarganya. Tapi tidak akan mampu karena keluarganya itu tidak dapat mewadahi potensi uns yang sangat besar ini. Hanya mazahir ilahiyah yang dapat menampung itu. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup populer dalam tasawuf, bal yasauni qalbi abdiyal mu'min. Tidak akan mampu mewadahiku itu langit dan bumi, tapi mampu mewadahiku hati hambaku yang beriman. Qalbi abdiyal mu'min. Hati hamba yang beriman itu mampu menampung uns Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebut insan karena perwujudan uns Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bergerak itu manusia menjadikan uns ini sebagai bekal untuk berjalan dengan mengarahkan cintanya kepada mazhar ilahiyah, kepada yang menjadi manifestasi dari ilahiyah. Nah, baru sekarang kita masuk ke sini. Karena mazhar ilahiyah itu mazhar dari apa? Mazhar dari isim, dari sifat, atau dari ismul a'zam Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya per definisi mungkin berbeda, tapi antar tiga ini tidak boleh ada pemisahan. Jadi Allah Ta'ala tidak dapat didefinisikan lah, tidak dapat diklasifikasikan, tidak dapat dikriteriakan. Definisi adalah membatasi, dan segala sesuatu yang membatasi tentu tidak dapat dikenakan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut zat juga mungkin keliru, tapi ya kata-kata adalah pembatasan itu sendiri. Kata-kata adalah penjara itu sendiri. Jadi kita gunakan saja kata-kata. Nah, sebetulnya ini tidak terpisah. Itu yang dimaknai dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Konsep manunggaling kawula Gusti yang kemudian minggu lalu pernah kita bahas dari pertanyaan Pariptono, dianggap sebagai perjalanan dari manusia yang terpisah menuju Tuhan. Dan kemudian bersatu, bergabung itu. Manunggaling bersatu, kawula hamba dengan Tuhannya. Atau manunggaling kawula Gusti juga dimaknai, ini sekedar intermezzo, tadi itu saya Jumatan di Masjid Agung, alun-alun. Ternyata khotibnya kayak rujukan juga. Jadi beliau kutip mulai dari George Orwell sampai Oliver siapa, banyak lah. Yang saya ingatnya, beliau itu menyebut di dalam Fususul Hikam khutbah Jumat, tapi yang disebut Fususul Hikam. Saya khutbah Jumat belum pernah menjadikan Fususul Hikam sebagai rujukan. Hebat itu. Beliau itu awalnya bercerita tentang Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena perbuatan manusia. Lalu beliau kutip penafsiran dari sahabat Abu Bakar yang mengatakan al-bar yang dimaksud itu bukan daratan tetapi lisan, dan bahar bukan lautan tetapi kalbu. Wah, menarik gitu. Jadi dan muncullah kerusakan di muka bumi ini, di darat ini, karena lisan manusia bagus pesannya. Yang bahaya lisan itu fitnah, hoaks, ghibah, dusta dan sebagainya. Maka muncul kerusakan.
Adapun bahar itu terkait dengan lautan yang sangat dalam gitu. Beliau tadi kutip Fususul Hikam ketika membahas keterkaitan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dan saya sependapat. Karena ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia dan menjadikan manusia khalifah di muka bumi, dua syarat yang Allah Ta'ala sebutkan di hadapan para malaikat ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Satu, kata malaikat itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata yufsidu fiha itu didahulukan dari wa yasfikud dima. Berbuat kerusakan di muka bumi itu jadi protes malaikat yang pertama sebelum menumpahkan darah. Kemarin tuh ada anak-anak Mutahari yang alhamdulillah aktif sekarang bikin film. Sebentar lagi mau diangkat ke layar lebar. Satu di antara filmnya ya nulis. Senjatanya ini gimana kalau ada adegan suami istri, syutingnya bagaimana? Kan film Islami bukan hanya film tampilnya yang Islami, tapi prosesnya juga mesti Islami. Karena saya bilang itu film yang terkenal bestseller yang di Mesir itu dengan sekian juta penonton. Ayat-ayat cinta. Itu ada kontak fisik. Dan saya bilang sama dia, meskipun dalam fikih sebetulnya ada jalan, tapi saya tidak akan menyarankan itu. Fikih itu ada jalan, antara lain ketika baginda Nabi SAW, para sahabat hijrah ke Madinah, kan mereka dipersaudarakan melalui sebuah akad. Cuma mengapa tidak saya sarankan? Karena orang akan mengira akad harus selalu kaitannya dengan nikah. Padahal itu akdul ukhuwah, akad persaudaraan. Yang diakadkan adalah laki-laki dan laki-laki lagi. Iya, dan tidak disebut dengan nikah. Masa disebut nikah itu? Akad. Akad tidak selalu nikah. Setiap nikah adalah akad, tapi tidak setiap akad adalah nikah. Termasuk misalnya kalau ada keluarga mengadopsi seorang anak, itu muhrimnya atau bukan? Bukan muhrimnya. Terus ketika dia sudah besar, misalnya anaknya laki-laki, apakah ibunya harus menjaga aurat? Padahal selama ini sekian belas tahun dipelihara, udah pakai kerudung ibunya, karena masih anak-anak kan, dan dia mengasuh. Lalu sekarang sudah besar, dia sudah balik, secara fikih bagaimana? Lalu anaknya tanya, Bu, kenapa ibu sekarang kalau sama saya pakai kerudung terus? Lalu ibunya akan berkata, sekarang sudah waktunya kamu tahu, nak. Lalu mengutip puisi Gibran, anakmu bukanlah anakmu. Gitu. Kan bisa kebayang. Karena orang Indonesia punya kultur henteu tegaan. Nanti ajalah, udah gede. Waktu kecil itu kita anggap belum saatnya dia. Saya ada beberapa perkara keluarga, kawan-kawan kita yang dari dulu saya sudah sampaikan kepada yang bersangkutan. Pak, Bu, sampaikan sebenarnya. Tapi orang tua ini tidak tega. Karena menurut saya sebetulnya anaknya ini sudah punya firasat. Mungkin dia dengar makin lama digantung makin berat. Pokoknya dia tidak tega. Sampai saya bilang, kalau Bapak tidak tega, biar saya yang menyampaikannya. Jangan. Tapi saya bilang saya tidak menyarankan. Jadi akhirnya bagus. Pas dipeluk, itu temennya yang laki-laki pakai jilbab yang sama. Kan disyutingnya dari belakang. Terus dia dipelukan. Gitu. Itu kalian waktu ambil film kan suasana sedih. Gimana bangunnya? Ketawa-ketawa? Iya, susah betul. Karena setiap kali dipeluk itu kan laki-laki, ketawa lagi kan. Ininya itu hancur. Ya gimana yang dipeluknya laki-laki, kumisan gitu ya. Gitu. Nah, terus begitu dibalik, perempuannya yang dipeluk, katanya akhirnya caranya bantal dipakein baju laki-laki yang sama. Jadi bantal. Jadi yang dipeluk itu bantal. Nangisnya itu sama bantal. Ya baguslah, saya bilang. Kalau saya sih menyarankan tidak perlu detil. Saya bilang cukup saja pengantar
Lalu nanti kameranya bisa pindah, misalnya syuting yang lain, biar imajinasi penonton yang menafsirkan ini kayaknya ini gitu. Karena dianggapnya ya secara film sih tetap kelihatannya itu orang yang sama yang dipeluk padahal bantal. Dia tanya tentang nasih mansukh dalam Al-Quran. Ini gimana nasih mansukh ini? Lalu saya tanya, harus definisikan dulu apa itu nasih. Ayatnya kan dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah 106. Diterjemahkannya, apa yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Dari ingatan siapa? Kadang-kadang terjemahan itu yaitu suka menarik lah. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Dari ingatan siapa? Jadi ada yang hilang ingatan. Ya, karena Tuhan yang hilangkan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke. Nah, lalu saya tanya sama dia, pengertian dia ini yang nasih dan mansukh itu adalah Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah disebut di situ Al-Quran? Yang disebut adalah ayat. Apakah ayat itu selalu Al-Quran? Nah, kita masuk ke ayat yang lain. Saya bilang karena di sini ada ayat misalnya yang surat Jumu'ah. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus di antara yang ummi seorang Rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan bagi mereka ayat-ayatnya. Itu yang dimaksud ayat apa? Al-Quran. Karena setelahnya wa yuzakihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab yang dimaksud apa? Al-Quran. Lalu membaca ayat yang depan. Nah, saya bilang dalam memahami Al-Quran, saya tidak percaya ada redundancy. Saya tidak percaya ada pengulangan yang tidak perlu. Al-Quran itu tidak membutuhkan pengulangan yang tidak perlu. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang ummi. Saya juga tidak sependapat kalau buta huruf, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Nabi itu membaca ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan yang mana? Al-Quran kan? Atau ada ayat yang lain? Tapi di sininya setelah ayat itu kesucian jiwa dan mengajarkan kepada mereka kitab. Kitab itu pakai alif lam, harusnya dia terjemahan ini harusnya setia, ya. Alkitab kok. Jadi kitab yang jelas, yang tertentu. Karena bingung dia kalau dia terjemahkan dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Lalu yang disebut dengan ayat sebelumnya apa yang dimaksud? Bingung itu. Di sini membacakan ayat, di sini mengajarkan Al-Quran. Itu sama atau beda? Dan yang hikmahnya sudah dikasih kurung lagi. Hikmah itu artinya sunnah. Dia tidak mau menyebut Al-Quran dan sunnah, tidak mau menyebut kitab dengan Al-Quran, tapi hikmahnya dikasih sunnah. Dengan kata lain, pegangan kita itu kan dua, Al-Quran dan sunnah. Tapi tidak mau menulis Al-Quran di situnya, saja pakai kitab. Nah, yang dinasakh dan dimansukh itu adalah ayat, bukan kitab, bukan Al-Quran. Dan ayat di sini, di ayat ini dibedakan dengan Alkitab. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan. Dengan kata lain, sebetulnya kata yatlu, qoro'a, membaca, tidak selalu harus terdiri dari rangkaian huruf. Seperti pemahaman kita terhadap iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, atau himne mutahari, bacalah alam raya. Itu himne ya, bacalah alam raya. Itu apa, membaca huruf? Tidak, membaca alam raya, bukan membaca setiap tulisan yang ada di jalan, ya, di billboard semua dibaca. Kenapa?
bacalah alam raya itu. Baca semua, bukan. Membaca alam raya artinya membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka menyampaikan ayat itu adalah menyampaikan tanda kebesaran. Ini yang dimaksud dengan baginda Nabi sallallahu alaihi mazhar ilahiyah. Karena setiap apa yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi itu sebetulnya membaca apa yang sudah ada dalam fitrah kita. Misalnya ada orang tanya, kalau Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu mazhar ilahiyah, kenapa Allah Ta'ala tidak cantumkan nama mereka dalam Al-Quran? Kenapa tidak? Di antara jawabannya itu, dalam hadis Ahlus Sunnah itu ada, ibu bapak tahu semua hadis bagi Nabi Sallallahu tentang Imam Husain alaihissalam. Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Itu literaturnya Ahli Sunnah. Ya Ahlul Bait ada, tapi Ahli Sunnah juga banyak. Kan mungkin lebih banyak. Kemudian Misbahul Huda disebut Imam Husain sebagai, dalam surat Nur ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Kalau tidak dimaknai dengan mazahir ilahiyah, maka bagaimana kita memaknai kalimat ini? Allah itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Sekiranya ini bukan ayat Al-Quran, lalu ibu dan bapak baca terjemahannya aja. Kira-kira memahaminya bagaimana ini? Tabung kaca itu bagai bintang yang berkilauan. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat. Minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Itu kalau ini bukan Al-Quran, sekiranya bukan Al-Quran, bukan ayat, bagaimana kita memahami itu? Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak di barat. Lalu di mana? Ya karena setiap tempat adalah timur tempat yang lain, setiap tempat adalah barat tempat yang lain. Di mana tumbuh tidak di timur, tidak di barat? Di mana? Tidak ada. Ada gitu tempat yang tidak di timur, tidak di barat? Tidak ada. Karena semua tempat pasti disebut timur karena dinisbatkan pada tempat yang lain. Nah, cahaya di atas cahaya. Allah beri petunjuk pada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala berumpamaan bagi manusia, Allah Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini sebetulnya ayat ini ya, ayat 35 itu bisa disebut di antara ayat yang paling sering dibahas di dalam irfan. Allahu nurus samawati wal ard. Yang disebut itu setelah lafzul jalalah Allah, semuanya adalah mazhar ilahiyah. Jadi nurus samawati itu mazhar ilahiyah. Nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi mazhar ilahiyah, kamiskati mazhar ilahiyah, misbah mazhar ilahiyah. Dalam mazhab Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, kata misbah merujuk misalnya pada innal Husain misbahul huda safinatun najah. Al misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah. Ini luar biasa. Ini kalau lihat ayat ini, bayangkan dulu itu kan Al-Quran tidak ada titik koma. Titik koma itu diwakili dengan wakof. Tapi kalaupun ada wakof, berhentinya itu yang disebut wakofnya berhenti oleh mufassir yang maknai baru di sini. Nurun ala nur, baru ini wakofnya wakof anjuran berhenti. Tapi yang lainnya itu nyambung semua. Bahkan yang di situ setelah misbah pakai sod, wasol, wakof wasol. Jadi bahkan yang memberikan tanda baca pun tidak tahu di mana harus kasih tanda berhenti. Karena nyambung semuanya. Tidak tahu kalau jim itu jaiz ya, boleh berhenti, boleh tidak. Tapi sebetulnya tidak ada tanda baca di awalnya. Allahu nurus samawati wal ard, semuanya adalah mazhar ilahiyah. Antara isim dan sifat itu tidak ada dikotomi. Sama seperti tidak ada dikotomi antara Rahman Allah Ta'ala dan
syadidul iqobnya Allah Ta'ala, pengasihnya Allah Ta'ala dengan menyiksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dikotomi. Tapi secara definisi kemudian dia disebutkan untuk mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isim adalah, mohon maaf pakai kata, ya pakai definisi yang mungkin kurang tepat. Jadi isim adalah sifat yang menunjukkan fi'il Allah Ta'ala. Kan di sini ada sifat lagi. Isim adalah kata yang dilekatkan pada Allah Ta'ala yang menunjukkan fi'il, yang menunjukkan seperti ada proses kerja. Misalnya mencipta, khaliq, mencipta. Itu kan kita bayangkan seperti ada proses fi'il. Sifat misalnya seperti latif, seperti lembut. Walaupun ini tidak terpisah, sekali lagi tidak boleh didikotomikan. Tapi isim sering merujuk kepada kata atau nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sebuah fi'il, sebuah aksi. Contoh ya, misalnya syadidul iqab, isim atau sifat yang maha keras siksaannya. Kalau Ar-Rahman, isim atau sifat? Ar-Rahman? Isim, Bu. Karena setiap sholat kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah isim. Ada perwujudan sayang Tuhannya. Tapi ibu tidak sepenuhnya tidak tepat karena memang ini tidak dapat didikotomikan sebetulnya. Tapi sering dirujuk kalau sifat seperti latif, lembut, basir. Untuk latif dan basir, saya menerjemahkannya begini, yang tidak tersusun dari. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu pasti tersusun dari. Nah, Allah Ta'ala itu latif, Allah Ta'ala itu basir, Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari. Lalu ketika Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran dan memerintahkan kita untuk melafalkannya setiap saat, Bismillahirrahmanirrahim, itu satu kesatuan atau beda? Kan Bismillah ya. Bismi ini biismillah. Karena pertanyaannya, mengapa tidak billah langsung? Billahirrahmanirrahim. Kenapa harus Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak billah? Wallah. Kalau pakai billah mirip wallah. Ya betul. Satu di antara jawabannya itu ba ini adalah huruf qasam. Demi Allah. Tetapi tanpa ini pun kan mestinya ini adalah perantara. Isim ini perantara dengan nama Allah Ta'ala. Walaupun ke dalam bahasa Indonesia hanya diambil satu makna ba, yaitu dengan menyebut. Biasanya bismillah diterjemahkan menjadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa tidak dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Tapi ada atau dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ini diatofkan sifatnya ini i karena ikut ini Rahmanirrahim, ini i ikut ke sini. Ini ni juga karena ikut ke Bismillahi. Atau sebetulnya i ini ikutnya ke sini nih. Karena sebelum Allahi sudah ada huruf jar dan isim. Jadi Bismillahi. Ini Ar-Rahmani ini yang i, dia kembalinya kepada Allahi atau kembali kepada ismi. Ini dalam pembahasan isim, sifat, dan ismul Allah. Nah, ini isim-isim Allah Ta'ala yang kemudian menampakkan mazharnya. Nama-nama yang seperti isim, khaliq, dan lain sebagainya menemukan manifestasinya pada kita dan segala sesuatu di sekitar kita. Seperti Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Pengasih, berarti
manusia juga mesti pengasih juga kepada yang lain. Perwujudan mazhar ilahiyah itu begitu. Jadi kepada yang lain menjadi perwujudan rahman Tuhan. Tapi yang ini itu dalam tanda petik pada dirinya sendiri, pada ruhnya, pada jiwanya. Ada ungkap isim Tuhan yang kita ungkapkan pada di luar kita adalah perwujudan dari isim Tuhan. Perwujudan itu mazhar, perwujudan dari isim Tuhan. Yang kita ubah pada diri kita adalah perwujudan dari sifat Tuhan. Mari kita melihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dianjurkan dibaca pagi dan sore. Kemarin itu saya lihat kelas Ayatullah Syekh Jawadi Amuli. Beliau itu menyampaikannya pelan. Kata beliau itu dalam bahasa Parsi, ada perbedaan antara khobidan dengan khobdidan. Gitu ya. Kalau khobidan tidur, kalau khobdidan itu melihat dalam tidur. Karena bagi para arif, tidur itu adalah madrasah. Tidur itu sekolah. Kalian punya waktu berapa jam tidur? 8 jam. 8 jam itu sebetulnya adalah madrasah. Madrasah ruhaniyah. Beliau sedang bercerita bagaimana tidur seharusnya menjadi madrasah kita. 8 jam kok yang biasa ya. Mungkin ada yang tidur 4 jam, 5 jam. Tapi umumnya kita itu tidur 8 jam kali sekian puluh tahun hidup kita. Waktu terbuang itu mungkin sepertiga. Jadi kalau 8 jam itu sepertiga dari satu hari, kita tidur rata-rata seperti itu. Usia kita 60 tahun berarti 20 tahunnya tidur. Nah kata Ayatullah Jawadi Amuli, kehilangan waktu belajar 20 tahun. Itu. Kalian ingin belajar untuk tidur dan membedakan antara khobidan dan khobdidan. Artinya bagus. Khobidan tidur. Kalau ini khobdidan. Kalau khobdidan dalam tidurnya dia melihat. Tubuh kita tidur, tapi jiwa kita tidak berhenti belajar. Nah, beliau sarankan kalau mau coba, yaitu 40 hari dengan menjaga seluruh indera dari apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Pokoknya menjaga saja, coba aja. 40 hari kata beliau itu tidak melihat yang tidak diizinkan Tuhan, tidak mendengar yang tidak diizinkan Tuhan, dan tidak bicara dengan yang tidak diizinkan Tuhan. Di bawahnya itu kemudian ada tulisan, saya tambahkan aja, please try this at home. Jadi coba 40 hari dengan menjaga ini semua, kata beliau. Kita akan pindah dari khobidan ke khobdidan. Baik, mana isim dan mana sifat? Ini dianjurkan dibaca tiap pagi dan petang, bahkan juga setelah sholat bagus. Paling bagus riwayat dan sebagainya dikumpulkan. Ini diantara wirid pagi. 3 ayat ini. Ayat terakhir surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Pagi dan petang. Kalau mau kombinasi, kombonya sebetulnya setelah ini kemudian baca ayat kursi. Setelah 3 ayat ini lalu baca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man lalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Kemudian di ayat ini Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kita jeda sebentar. Ayatnya itu adalah Allah Ta'ala walinya orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kemudian kita sampaikan doa kita sampaikan apa yang kita harapkan diantarkan dari yang gelap menuju
cahaya. Lalu sambung, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu dibaca pagi dan petang. Karena yang kita sebut adalah mazahir ilahiyah. Semua itu mazhar ilahiyah. Nah, ini isim-isim Allah kan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Isim atau sifat? Yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Pertanyaannya adalah mengapa isim sifat itu sebetulnya tidak bisa didikotomikan? Ini for the sake of definition purposes aja gitu. Karena apakah bagi Tuhan itu ada yang gaib dan yang tampak? Tidak ada. Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu yang gaib dan yang tampak. Memang ada bagi Tuhan yang gaib dan yang tampak? Tidak ada. Masa ditujukan pada kita ya, al-ghaib wasyahadah. Al-Quran menggunakan kata ghaib, bukan ghaib, tapi ghaib. Huwa rahmanur rahim. Dialah ar-Rahman dan ar-Rahim. Diulang lagi. Huwallahul ladzi la ilaha. Sehingga bahkan dalam pembahasan tentang ayat ini menjelaskan Allah atau sebetulnya menjelaskan alladzi, katanya gitu. Huwallahul ladzi. Jadi ini mendeskripsikan Allah atau sebetulnya mendeskripsikan alladzi. Apa bedanya? Bedanya itu seperti laisa kamitslihi kamatsalil ladzina min qablihim. Itu ada dua. Seperti orang-orang yang sebelum mereka. Karena ada dua, kaf dan misal. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul. Malik isim atau sifat? Ada Malik dengan alif panjang dan ada Al-Malikul Quddus. Isim atau sifat? Sifat. Al-Quddus sifat. Salamul mu'minul salam sifat. Al-mu'min sifat. Al-mu'min itu mendatangkan rasa aman sebetulnya. Mungkin masuk isim dalam kategori ini. Mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Mutakabbir, nah isim atau sifat? Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudus, maha raja, maha suci, salam, maha sejahtera. Al-malikul qudusus salamul mu'minun. Salam ini sumber seluruh keselamatan. Mengapa dalam salam kita orang Islam ketika kita menyebut as-salam, sebetulnya kita maksud adalah isim Allah Ta'ala. As-salam itu mendoakan supaya as-salam beserta engkau. As-salam. Kemudian rahmat itu baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin. Maka rahmatullah itu baginda Nabi. Dulu waktu zaman SMS-an kan saya meningkat jadi salam warahmah dan menyebar sampai kemana-mana. Dianggap jadi identitas. Itu zaman dulu sebetulnya, zaman SMS. Karena saya tidak dewasa menulis ASS WRWB. Tidak enak. Jadi tidak enak kalau nulisnya itu begitu. Jadi diincar salam warahmah. Tapi sekarang sudah zaman stiker. Jadi sudah lengkap. Assalamnya itu lengkap ya. Assalam bersama kalian, rahmatullah baginda Nabi, dua-duanya mufrad tunggal, tapi wa barakatuhu jamak. Assalam tunggal, rahmatullah tunggal, tapi wa barakatuhu itu berkah-berkahnya jamak. Merujuk kepada mazahir ilahiyah. Ada rahmat Allah dan ada barakahnya. Nah, dalam perspektif Ahlul Bait misalnya Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalimat lengkap salam itu Allah Ta'ala, baginda Nabi, dan Al-Ma'sumin itu beserta kalian. Itu makna dalam satu kalimat salam. Kalau hanya Assalamualaikum saja dan tidak Waalaikumsalam, itu berarti tidak menyertakan rahmatullah dan barokahnya. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul, menjaga keamanan. Muhaiminul, memelihara keselamatan. Azizul Jabbarul Mutakabbir, diterjemahkan dengan yang memiliki segala keagungan.
Al-Mutakabbir adalah isim fa'il dari takabur, artinya yang bertakabur. Al-Mutakabbir itu yang bertakabur. Al-Mutakabbir, nah ini bedanya antara isim dengan sifat. Kalau Al-Mutakabbir sebagai isim dia keluar, berarti kita menampakkan takabur kita kepada orang lain. Boleh? Boleh. Misalnya kalau A'immah al-Ma'sumin alaihi wassalam menyampaikan di depan, misalnya dalam kisah Asyura, barang siapa yang mengenalku, akulah putra Nabi, akulah putra Ali, akulah putra Fatimah. Tidak akan kalian temukan di dunia ini, di kolong langit ini seorang putra Nabi kecuali aku. Takabur atau bukan? Takabur dalam tanda petik, karena memang menyampaikan kebesaran dalam tanda petik, tapi karena dalam bahasa Indonesia takabur kemudian dimaknai sombong. Ini menyampaikan kebesaran, dan itu bukan kesombongan. Memang putra Nabi kan fakta. At-takabur lil mutakabbirina shadaqah. Takabur di hadapan orang yang takabur sedekah. Di hadapan Fir'aun dikutip oleh Sayyidul Qaid hafizahullah dalam khutbah Jumat beliau. Di hadapan Fir'aun tidak boleh kita merendah, karena dia punya penyakit hati, dan kalau kita merendah, kesombongan dia makin menjadi. Takabur di hadapan orang yang takabur sedekah. Lalu apa itu Ismul A'zam? Ismul A'zam ini dengan riwayat ketika seorang sahabat bertanya pada Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam, apakah malaikat Jibril itu ruh? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar tanazzalul malaikatu waruh. Apakah malaikat Jibril itu, apakah ruh itu malaikat Jibril? Imam Ja'far alaihi wasallam menjawab, Jibril minal malaikah. Jibril itu termasuk malaikah. Waruh sayun a'zam, dan ruh sesuatu yang lebih besar. Ruh adalah di antara isim a'zam Allah subhanahu wa ta'ala, nama agung Tuhan yang punya derajat dalam kategori pemakhlukan. Di atas malaikat itu ada lagi. Nah, ini yang mungkin bagian yang kurang populer, karena yang kita tahu makhluk itu 3, misalnya malaikat, manusia, dan jin, selain tumbuhan dan binatang begitu. Nama agung Tuhan. Ruh termasuk nama agung Tuhan. Dan Al-Quran kemudian menyebut beberapa nama isim a'zam ini, yang nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Isim a'zam Tuhan. Ruh diantaranya adalah nama agung Tuhan, yang kalau dalam hierarki kemakhlukan itu, misalnya ada jin, manusia, malaikat, ini ada isim a'zam Tuhan. Sebagai contoh, di mana kita tempatkan makhluk, dalam tanda petik makhluk yang bernama Arash Allah subhanahu wa ta'ala, singgah sana Allah, apapun bentuknya, subhanallah ya amma yasifun. Tapi kita tahu ada Arash Tuhan, Arash, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Malaikat itu memikul Arash Tuhan, dan disebutkan dalam Al-Quran Arash, alladzina yahmiluna al-arsya, berarti dari kata yahmilun. Nah, yang yahmilun ini malaikat. Yang yahmilun kan malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Lihat terjemahannya. Malaikat yang memikul aras. Jadi aras bukan malaikat, karena malaikat itu justru memikul aras. Lalu aras masuk ke dalam mana? Dalam kategori makhluk ini? Jin, manusia, malaikat. Nah, aras yang mikul juga malaikat, berarti tingkatnya di atas malaikat. Aras ini Ismul A'zam. Saya tidak kita bayangkan dia singgah sana. Kata yahmilun yang diterjemahkan memikul sebetulnya seperti kata hamil, membawa, mengandung.
hamil, berisi. Kalau memikul kan karena dia berada di bawahnya. Alladzina yahmiluna al-arsya. Dan Ibn Arabi dalam buku Syajaratul Kaun menulis kisah perjumpaan baginda Nabi sallallahu alaihi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog, ada diskusi dalam buku Syajaratul Kaun. Kalau salah dulu diterjemahkan saja, ada di Anggrek. Kalau filenya ada, bisa dibagi pada ibu dan bapak. Ustaz Sam, alhamdulillah setiap minggu selalu mengingatkan saya, apa ada yang mau dibagikan ke jamaah gitu. Nah saya itu baru ingat, kalau sudah beliau ingatkan, kalau dapat PDF Syajaratul Kaun itu, The Tree of Being or of Existence, perjumpaan baginda Nabi sallallahu alaihi dengan aras, atau lebih tepat perjumpaan aras dengan baginda Nabi sallallahu alaihi. Pertanyaannya, siapa lebih merindukan siapa? Aras merindukan baginda Nabi merindukan aras. Tapi di dalam tulisan Ibn Arabi itu bahkan aras bergetar ketika disampaikan kepada aras akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aras Tuhan yang memikulnya malaikat disampaikan pada waktu Mi'raj akan hadir baginda Nabi. Lebih bagusnya sih baca ini, baca Syajaratul Kaun dari Ibn Arabi. Nah, Isim A'zam ini tidak masuk dalam perwujudan ini. Dia menjadi wasilah, kalau disebut wasilah Allah Ta'ala untuk segalanya. Mana ya? Untuk seluruh wujud, untuk seluruh nikmat, untuk seluruh dalam tanda petik hal-hal yang besar, hal-hal yang agung, yang menjadi cerminan mazahir ilahiyah Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang dimaksud dengan isim Allah. Ketika kita ingin berjalan dan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah, menjadi mazhar, menjadi perwujudan ilahiyah, kita mewujudkan ini isim dan sifat Tuhan. Isim menampakkannya pada orang lain, sifat dengan mewujudkannya dalam diri kita, dan meluruhkan keakuan dengan al-mulk, dengan kendali kita atas diri sendiri, jadi kontrol itu aja sulit. Sehingga kata Syed Mutahari, level wali yang pertama adalah kemampuannya mengendalikan diri sendiri. Itu level wali yang pertama, kemampuannya mengendalikan diri sendiri. Wali berikutnya mengendalikan orang lain, wali yang di atasnya lagi mengendalikan alam semesta. Di dalam semesta bergerak sesuai dengan kehendaknya yang adalah kehendak Tuhan. Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Kita antarkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, wasyuhada'i wassiddiqin wassalihin. Al-Fatihatu tasbihu was-salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Mazhabul Bait alaihi wassalam, ayat ini juga merujuk kepada mazhar ilahiyah tadi, karena Allah Ta'ala Maha Suci, kemudian dideskripsikan dengan perwujudannya yang teramat sempurna. Dan kata-kata setelahnya adalah ya seperti Al-Misbah itu pada Imam Husain alaihi wassalam, maka yang merujuk kepada Al-Ma'sumin alaihi wassalam. Al-Misbah di situ Imam Husain. Miskatnya berarti ini miskatnya udah harmonis. Miskatnya kalau Al-Misbah Imam Husain, maka miskatnya adalah sebelum Imam Husain, Imam Hasan alaihi wassalam. Maka nurihi Imam Ali alaihi wassalam. Nurus samawati wal ard, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurus samawati, menerangi langit dan bumi, rahmat Allah Ta'ala. Kalau cahaya itu ibarat rahmat, maka ia meliputi seluruh langit dan bumi. Dan yang menyerupai baginda Nabi adalah Imam Ali. Mathalu nurihi,
Ini perumpamaan yang menunjukkan perumpamaan tetapi tidak terpisah dari yang lainnya. Antara Allah dengan nurus samawati wal ard tidak ada huruf permisalan, tidak ada kata mathal, tidak ada kaf, ya kan? Tidak Allahu kanuris samawati wal ard, tidak, tapi Allahu nurus samawati wal ard. Langsung. Sehingga kemarin di malam Rebuan saya sampaikan, ada kawan bertanya, saya ini kalau dapat sesuatu lalu saya meyakini bahwa yang beri ini baginda Nabi SAW atau Al-Ma'sumin, karena doa kita tawasul, itu memang yang beri itu Tuhan atau baginda Nabi. Nah saya bilang, ketika kita bertanya seperti itu, kita masih mendikotomikan antara Allahu dengan nurus samawati wal ard, masih membedakan. Waktu ayam Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi saya sampaikan kalau Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi itu segalanya dari baginda Nabi sallallahu alaihi, karena putri beliau baginda Nabi tentu menyampaikan segala sesuatunya pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Sehingga seperti kata Imam Khomeini dalam kajian minggu lalu, kalau laki-laki begitu sampai pada derajat kenabian. Jadi kenabian itu memang dikhususkan untuk laki-laki, tapi kemuliaannya siapapun bisa bergerak ke arah itu. Nah sehingga saya menyebutkannya Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi itu segalanya baginda Nabi sallallahu alaihi kecuali kenabian. Jadi segalanya kecuali kenabian. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi segalanya Allah Subhanahu wa taala kecuali keilahian. Sehingga dari Allah ke nur samawati wal ard tidak ada huruf permisalan. Tapi dari Imam Ali ke baginda Nabi mathalu nurihi, ada mathalnya nurihi, kemudian ka miskatin, ada tambah lagi ka miskatnya juga fiha misbah, itu pendeskripsian lebih lanjut. Al misbahu fi zujajah, az-zujajah itu ka, ada huruf lagi ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah. Sehingga kalau di total, di jumlah, di setiap kalimat ini itu mendeskripsikan Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam sampai pada Imam Zaman radhiyallahu taala farajahu syarif. Kaukabun durri, sajaratin mubarakah, pohon yang diberkati, zaituna, la syarqiyah wala gharbiyah, dan seterusnya. Karena di sini ada nurun ala nur. Ini nurun ala nur di bawah, padahal di atasnya itu sudah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard 1, mathalun nurihi 2, kamiskatin 3, misbah 4, zujajah 5, kaukabun durri 6, dan seterusnya. Nah, satu di antara dalilnya adalah ayat berikutnya. Setelah bercerita tentang Allahu nurus samawati wal ard dengan terjemahannya yang dalam itu, lalu fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu, pakai bentuk fi'il taf'il, lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nanti kita masuk ke ayat berikutnya. Dalam kurung cahaya-cahaya itu. Tapi ini fi buyutin ini merujuk kepada ayat sebelumnya. Di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, di sana bertasbih namanya pada waktu pagi dan petang. Kan kalau hanya bahasa Indonesia saja tidak tahu ini ayat Al-Qur'an, kita bisa bingung. Di rumah di sana telah diperintahkan, bahkan mungkin bisa dianggap bagian dari Alkitab gitu. Di rumah di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Siapa yang diperintahkan menyebut namanya dan bertasbih namanya pada waktu pagi dan petang? Fi buyutin, disebut kata buyut jamak, tidak hanya bait, karena orang akan menyebut bait ini terjemahannya adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan ya Ka'bah 1, ataupun kalau mau 2 misalnya dengan Masjidil Aqsa.
Tapi orang kemudian menyebut ini pada masjid. Pada masjid. Jadi semua masjid. Nah, yusabbihu itu tidak pernah berhenti. Tasbih tidak pernah berhenti. Yusabbihu tidak pernah berhenti. Jadi ada rumah-rumah yang Allah Ta'ala izinkan. Dalam kalimat tadi diperintahkan. Di nama Tuhan di sana, di rumah-rumah itu ditinggikan dan dimuliakan. Dengan tasbih kepadanya. Dengan tasbih pada Tuhan. Dan yusabbihu tidak pernah berhenti. Dan kita akan menemukan perwujudannya pada tempat-tempat ziarah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Tempat ziarah itu 24 jam tidak pernah berhenti dari tasbih pada Tuhan. Masjid mungkin hanya ramai pada waktu sholat 5 waktu. Selainnya ya tidak ada yang bertasbih. Hanya tempat yang buyut yang sesuai dengan ayat ini hanya tempat ziarah al-ma'sumin alaihi wassalam. Berangkatlah kita ke Mashhad. Tidak akan berhenti ini tasbih pada Tuhan itu 24 jam. Sehingga kawan-kawan yang kemarin berangkat, ada Pak Bebe berangkat ziarah Gus Dur Allah yarham, itu ziarah Gus Dur itu bisa masuk ke dalam bagian ini karena katanya 24 jam dan tidak pernah kosong. Jadi begitu satu pulang yang lain datang, sehingga yang bakal dianggap sesat berikutnya lagi tempat Gus Dur lebih banyak zikir dibanding masjid. Iya, masjid 5 waktu ini 24 jam zikir terus. Nyambung sini. Ya, tidak pernah berhenti. Memang ada makam yang berhenti dengan paksa, yaitu pemakaman Baqi. Itu mah ditutupnya dengan paksa. Tapi kalau sekiranya itu diizinkan, sama setiap pagi dan petang. Dan menariknya lagi otoritas di sana itu mengizinkan Baqi diziarahi hanya pada 2 waktu. Pintu Baqi dibuka, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar jelang maghrib. Seakan-akan mau menyambungkan dengan ayat ini. Jadi zikirnya itu setiap pagi dan petang. Itu mereka buka. Zuhur tidak mereka buka. Maghrib tidak mereka buka. Isya tidak mereka buka. Bukanya itu ba'da subuh dan ba'da asar. Kalau itu juga masih belum jelas, ayat selanjutnya kemudian Allah Ta'ala menegaskan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Disebutnya rijal. Terjemahannya ya. Orang yang tidak dilalaikan tuh jadinya betul. Kalau satu rojul, kalau banyak rijal. Kalau orang bisa siapa saja. Dia dikesankannya jadi ya ini bukan subjek definitif, tapi ini subjek yang mungkin akan terjadi, objektif lah, yang bukan yang sudah tentukan, tetapi ini idealnya begitu. Idealnya itu manusia itu tidak lalai dari zikir pada Allah, tidak melalaikan mereka perdagangan dan jual beli dari zikir pada Allah. Coba lihat siapa yang sampai pada tahap ini. Mungkin sulit manusia sampai pada tahap ini. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut pada Allah dengan menggunakan fi'il mudhari. Yakhafuna yauman. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Ketika hati-hati dan penglihatan berguncang. Nah, rijalun la tulhihim. Mereka yang tijarah dan baik tidak membuat mereka lupa dari berzikir pada Allah, dari sholat, dan dari zakat. Rijalun disebutnya juga begitu.